Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatannya sehingga kita dapat mempresentasikan hasil analisis kelompok kami tentang struktur perekonomian. Adapun topik yang akan kami bahas adalah struktur perekonomian di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan kami dari kelompok C. Kelompok C yang beranggotakan 2 orang, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Mutia Arifiani dengan NIM 7211420218 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan adapun anggota kedua dari grup kami yaitu ada Mbak Yeni Zanubi Arifah dengan NIM 7211420291. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati dalam presentasi kali ini, yang pertama ada sesi pembukaan yang diikuti dengan sesi penyampaian dan penyajian materi, lalu yang terakhir ada sesi penutup. Baiklah, untuk teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Yeni dapat menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini, yaitu dalam menganalisis data sektor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan keunggulan sektor di suatu wilayah. Nah, perangkat analisis yang dipergunakan pada penelitian ini merujuk pada perangkat analisis ekonomi daerah, yaitu ada 3. Yang pertama, analisis location question atau ALKI, yang kedua analisis dynamic location question atau DLQ, dan yang terakhir ada analisis shift share. Nah, dengan melakukan analisis sektor yang memiliki keunggulan ini, akan diketahui sektor mana saja dalam suatu sektor ekonomi yang menjadi basis ataupun keunggulan dalam suatu perekonomian, serta memiliki peranan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu harus dilakukan sehingga masing-masing level di pemerintahan daerah mampu menggambarkan kondisi nyata, potensi, peluang, maupun tantangan dari berbagai subsektor dalam suatu sektor ekonomi. Next. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu untuk mencari tahu sektor unggulan kompetitif, yang kedua untuk mencari tahu sektor unggulan komparatif, dan yang ketiga untuk untuk bagaimana arah pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Kemudian yang keempat, produk domestik regional bruto ini merupakan kunci penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tengah berkembang di negara Indonesia ini didukung dengan adanya dukungan kontribusi dari seluruh provinsi dan daerah, salah satunya di Kota Semarang. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengkajian mengenai kontribusi tiap sektor ekonomi terhadap PDRB di Kota Semarang, dan bagaimana PDRB itu dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi pembangunan di Kota Semarang untuk tahun 2010 hingga 2020. Next. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui sektor unggulan kompetitif. Yang kedua untuk mengetahui sektor unggulan komparatif. Yang ketiga untuk mengidentifikasi arah pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan sektor unggulan Kota Semarang. Dan yang terakhir untuk menganalisis PDRB di Kota Semarang serta mengetahui peran sektor-sektor menurut lapangan usaha terhadap perkembangan PDRB di Kota Semarang. Selanjutnya ada analisis static location question atau SLQ. Nah, di sini terdapat tabel hasil perhitungan menggunakan rumus SLQ menggunakan data PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010 sampai 2020 atau dasar harga konstan menjadi daerah analisis. Kemudian yang menjadi daerah acuan yaitu data PDRB Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2010 hingga 2020. Nah, analisis SLQ yang dimaksudkan di sini itu untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian di Kota Semarang yang kategori sektor basis atau sektor non-basis.
Nah, analisis ini menggunakan data PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010 hingga 2020 atas harga kontan dan data PDRB Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2010 hingga 2020. Nah, di sini ada rumus untuk perhitungan SLQ, yaitu LQ sama dengan SI per S dibagi NI per N, di mana LQ di sini yaitu nilai location quotient atau LQ, dan SI sebagai PDRB sektor I di Kota Semarang, S sebagai PDRB total Kota Semarang, dan NI sebagai PDRB sektor I Provinsi Jawa Tengah, dan N sebagai PDRB total di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk hasil perhitungan SLQ, jika menunjukkan lebih dari satu, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis. Nah, jika hasil perhitungan SLQ kurang dari satu, maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor non-basis. Nah, hasil dari perhitungan analisis SLQ dengan menggunakan information PDRB Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tabel tadi, diperoleh informasi bahwa terdapat kurang lebih 12 sektor perekonomian di Kota Semarang yang masuk dalam kategori sektor basis ataupun unggulan. Next. Nah, di sini ada analisis dynamic location quotient atau DLQ. Nah, di sini ada hasil perhitungan menggunakan rumus DLQ dengan menggunakan data PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010 hingga 2020 dan data PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 hingga 2020. Next. Nah, teknik analisis DLQ ini bentuk modifikasinya dari teknik analisis SLQ dengan mempertimbangkan variabel faktor pertumbuhan sektor atau subsektor dari waktu ke waktu. Nah, untuk langkah yang tepat dalam mengoptimalkan sektor basis ini bisa dilakukan dengan cara pemberian infrastruktur yang tersedia guna untuk menunjang pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Nah, pemerintah ini sebaiknya lebih memperhatikan dan meningkatkan akses anggaran untuk sektor potensial supaya memperlancar perekonomian di suatu wilayah. Nah, pemberian anggaran ini berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Nah, di sini ada rumus perhitungan DLQ, yaitu DLQ IJ sama dengan 1 plus GIJ per 1 plus GJ dibagi 1 plus GI per 1 plus G. Nah, itu dipangkatkan dengan T, di mana DLQ IJ ini sebagai indeks potensi sektor I di regional, dan GIJ sebagai laju pertumbuhan sektor I di regional. GJ sebagai rata-rata laju pertumbuhan PDRB di regional, GI sebagai laju pertumbuhan sektor I di provinsi, J sebagai rata-rata laju pertumbuhan PDRB di provinsi, dan T sebagai selisih tahun akhir dan tahun awal. Next. Nah, di sini ada penentuan nilai sektor. Jika hasil perhitungan DLQ lebih dari satu, maka potensi perkembangan sektor I di suatu regional lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jika hasil perhitungan DLQ tadi kurang dari satu, maka potensi perkembangan sektor I di suatu regional lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di provinsi. Nah, untuk hasil analisis DLQ sesuai tabel tadi menunjukkan 6 sektor yang merupakan potensi perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan yang sama di provinsi. Yaitu yang pertama ada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor industri pengolahan. Yang ketiga ada sektor konstruksi. Yang keempat ada sektor transportasi dan pergudangan. Yang kelima ada sektor jasa keuangan dan asuransi. Dan yang terakhir ada sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Nah, di mana sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan sektor pertanian dan peternakan dan perikanan memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu 44,13 dan 22,41. Sedangkan sektor lainnya itu mengalami potensi perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di provinsi. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Mutia. Terima kasih. Oke, di sini ada hasil dari analisis menggunakan metode SIFSET dari kelompok kami yang menggunakan data Kota Semarang pada tahun 2011 dan 2020, lalu menggunakan data Provinsi Jawa Tengah pada 2011 dan 2020.
Analisis shift share pada penelitian ini dipergunakan untuk menyampaikan isu mengenai ilustrasi kinerja dari sektor-sektor perekonomian di Kota Semarang dibandingkan dengan perekonomian pada Jawa Tengah. Isu tersebut sekaligus menyampaikan ilustrasi apakah terdapat perubahan pada struktur perekonomian di Kota Semarang dengan mengidentifikasi komponen-komponen pertumbuhan daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah acuan yaitu N. Lalu ada bauran industri atau industri mixed itu menggunakan variabel M, lalu regional share atau competitiveness itu menggunakan variabel C. Lalu ada pun rumus perhitungan shift share adalah seperti berikut, yaitu DIJ sama dengan KPNIJ ditambah KPPIJ dan ditambah KPPWIJ. Ataupun dari DIJ sama dengan NIJ ditambah MIJ dan ditambah CIJ. Di mana keterangannya yaitu DIJ itu merupakan perubahan atau pergeseran suatu variabel wilayah sektor I di wilayah J dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada NIJ yaitu komponen pertumbuhan nasional sektor I di wilayah J, dan ada MIJ yaitu bauran industri sektor I di wilayah J berdasarkan hasil analisis shift share. Lalu hasil tersebut memberikan informasi bahwa komponen pertumbuhan sektor-sektor di Kota Semarang atau N itu dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan yaitu Provinsi Jawa Tengah. Untuk komponen pertumbuhan proporsional atau komponen bauran industri yaitu M berkembang dalam perekonomian acuan yaitu Jawa Tengah. Namun untuk komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayah atau KPPW atau daya saingnya itu secara umum bernilai negatif yang artinya daya saing sektor-sektor di Kota Semarang itu kurang kompetitif dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di Jawa Tengah. Kecuali untuk sektor informasi dan komunikasi yang bernilai positif, yang berarti memiliki daya saing terhadap sektor yang sama di Jawa Tengah. Hasil tersebut itu menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi di Kota Semarang selama kurun waktu 2010 sampai 2020. Lalu saran yang kelompok kami berikan yaitu ada 2 saran. Yang pertama itu sesuai kesimpulan yang diperoleh, maka arahan kebijakan pengembangan daerah pada Kota Semarang itu bisa diwajibkan sehingga bisa terfokus pada sektor-sektor unggulan yang sudah teridentifikasi sebagai akibatnya Kota Semarang itu bisa berkembang sinkron dengan potensi unggulan yang dimiliki. Atau mungkin bisa bertumbuhnya sektor-sektor unggulan lain sehingga Kota Semarang itu memiliki sektor unggulan yang lebih banyak. Lalu yang kedua ada supaya kebijakan pengembangan daerah Kota Semarang itu bisa lebih terarah, diharapkan penelitian lebih lanjut untuk memetakan eksistensi potensi-potensi unggulan tersebut atau sektor basis secara spesial dengan merujuk pada rencana tata ruang daerah di Kota Semarang. Sekian dari kelompok kami. Akhirnya presentasi ini berada di ujung acara, yaitu penutup. Dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.